Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Ja'altahu sahla idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada surah Al-Bayyinah. Mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Bayyinah. A'udzu min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Hadirin rahimakumullah. Surah Al-Bayyinah Madaniyah wa qila Makkiyah. Surah Al-Madaniyah tergolong Surah Al-Bayyinah tergolong sebagai surah Madaniyah, diturunkan setelah hijrah. Wa qila, menurut sebagian pendapat, surah Al-Bayyinah itu Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Kalau Madaniyah setelah hijrah, Makkiyah sebelum hijrah. Wa ayatuha thamanin, dan ayatnya itu ada 8. Ada 8 ayat. Tapi panjang-panjang setiap ayat, tidak seperti dalam surah-surah sebelumnya atau setelahnya. Rata-rata dalam juz amma itu ayat-ayatnya pendek. Surahnya pendek dan ayatnya juga pendek. Tetapi di sini surahnya pendek, tetapi setiap ayatnya itu panjang-panjang.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru ora ana, lam yakun ora ana sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur. Sapa alladzina nyatane min ahlil kitabi sangking ahlil kitab, nyatane min ahlil kitabi sangking ahlil kitab. Wal musyrikina lan pira-pira wong musyrik, yakni ngarepaken sapa Allah al yahuda ing wong Yahudi, wan nasara lan wong Nasrani, wal musyrikina lan pira-pira wong musyrik. Wa hum lan utawi al musyrikun iku abadatul awthani, pira-pira wong kang nyembah berhala. Mungfakkina al makna utawi maknane lam yakunu ora ana sapa alladzina kafaru iku zailina, zailina wong kang ilang atau wong kang ya, zailina an kufrihim wa syarkihim, zailina kang ilang kabeh an kufrihim sangking kekufurane alladzina, artinya meninggalkan kekufurannya, wa syirkihim lan kesyirikane alladzina, hatta ta'tiyahumul bayyinah sehingga teka ing alladzina apa al bayyinatu al bayyinah, hatta atathum tegese sehingga teka ing alladzina apa al bayyinatu al bayyinah, ar-rasulu tegese rasul. Wa huwa lan utawi ar-rasul iku Muhammadun, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika lan utawi mangkono-mangkono iku annahu sak temene kanjeng Nabi Muhammad iku bayyana wis martelaaken sapa kanjeng Nabi Muhammad lahum maring alladzina kafaru dalalahum ing kesesatane alladzina kafaru wajah lahum lan ing kebodohane alladzina kafaru. Wa hadza lan utawi iki iku bayanon keterangan an-ni'matillah atau penjelasan an-ni'matillahi saking nikmati Allah alaman ing atase wong amana kang padha iman sapa man minal fariqaini saking kelompok loro. Id anqadhahum krana wis nyelametaken sapa Allah, wis nyelametaken sapa Allah ing alladzina kafaru. Hadirin rahimakumullah, ayat yang pertama lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kufur, yaitu dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemah secara tafsiriyah seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ayat pertama dari suratul Bayyinah. Yang pertama,
huruf jar min. Nah, dalam ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, minnya itu min lil bayan. Nah, namanya min lil bayan, min yang berarti untuk menjelaskan. Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Siapa orang yang kufur itu? Kemudian dijelaskan min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kufur yang dimaksud adalah ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Jadi ahlul kitab dan al-musyrikin itu adalah penjelasan dari alladzina kafaru. Bisa difahami? Bukan min itu berarti tab'id. Tab'id artinya bagian, bukan berarti bagian. Bukan berarti alladzina kafaru min ahlil kitab, yang kemudian dipahami bahwa ahlul kitab itu ada yang kafir dan ada yang enggak kafir. Dipahami bahwa min ahlil kitab itu berarti tab'id, artinya bagian. Sehingga diterjemahkan orang-orang yang kafir, yaitu sebagian orang kafir dari ahlul kitab. Nah, tidak seperti itu. Tetapi minnya itu namanya min bayaniyah atau min lil bayan, min yang berfungsi menjelaskan. Bukan min berarti tab'id yang berarti bagian. Tidak. Nah, karena seluruh ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Ahlul kitab itu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Yang disebut ahlul kitab itu adalah al-Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu semuanya mereka kafir. Bukan sebagian dari orang Yahudi dan Nasrani yang kafir, tetapi seluruh orang Yahudi dan seluruh orang Nasrani mereka adalah orang-orang kafir. Jadi di sini di dalam ayat ini itu menjelaskan tentang yang disebut dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ada kalanya mereka ahlul kitab, ada kalanya mereka itu orang-orang musyrik. Meskipun ahlul kitab itu juga musyrik. Ahlul kitab itu juga orang-orang musyrik. Karena orang Yahudi itu kan juga mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang Nasrani itu juga mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga pada hakikatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu juga musyrik. Kita tahu orang Yahudi mereka mengatakan bahwa Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Orang-orang Yahudi juga mengatakan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Orang-orang Yahudi mereka juga mengatakan bahwa di awal penciptaan makhluk Allah menciptakan 7 bumi, kemudian menciptakan 7 langit. Setelah itu Allah kecapean, kemudian istirahat berbaring di atas arsy untuk istirahat. Itu kan tasbih, itu kan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia juga jatuh kepada syirik. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada sesuatu yang dikhayalkan ada dan dia serupa dengan makhluk. Itu yang mereka sembah dan itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, mereka juga musyrik hakikatnya. Karena mereka juga menserupakan Allah dengan makhluknya. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada Tuhan Bapa,
ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Jadi beristri dan beranak Tuhan itu menurut mereka. Dan menurut mereka Tuhan itu bertempat di dalam surga. Kalau orang Yahudi mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy seperti orang Wahabi. Nah, kalau orang Nasrani mengatakan Allah itu bertempat tinggal di dalam surga. Sedangkan kita umat Islam meyakini Allah ada tanpa tempat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Seluruh makhluk itu bertempat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluk sehingga dia ada tanpa tempat. Itu keyakinan kita umat Islam. Tetapi karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka itu mengaku membaca kitab Al-Kutub As-Samawiyah, sehingga mereka disebut sebagai Ahlul Kitab. Meskipun kitab yang mereka baca, yaitu kitab Taurat, itu diklaim oleh orang Yahudi, mereka memiliki kitab Taurat. Kemudian orang Nasrani mengklaim mereka itu membaca kitab Injil. Meskipun kitab yang mereka baca itu sudah mereka selewengkan, sudah dipalsukan. Kitab Taurat sudah dipalsukan, kitab Injil sudah dipalsukan, tetapi mereka itu orang yang mendakwakan diri mereka, mengklaim diri mereka itu membaca Al-Kutub As-Samawiyah. Al-Kutub As-Samawiyah itu apa? Yaitu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu disebut Al-Kutub As-Samawiyah, yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebagian nabinya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu yang disebut dengan Al-Kutub As-Samawiyah. Kalau Al-Kutub As-Samawiyah, ya itu yang tadi kita sebut. Kalau ad-din as-samawi itu cuma satu, Islam. Jadi kalau kita menyebut ad-din as-samawi itu hanya satu, yaitu Islam. Kalau kalau al-kutub as-samawiyah atau asy-syara'i' as-samawiyah itu jumlahnya banyak. Kalau al-kutub as-samawiyah ada 4 dan plus suhuf-suhuf yang kemudian total seluruhnya 104 kitab. Itu namanya Al-Kutub As-Samawiyah. Agama itu cuma satu, ad-din as-samawi cuma satu, yaitu Islam. Tidak boleh dikatakan al-adyan as-samawiyah as-salasah. Tidak boleh dikatakan agama-agama samawi yang 3. Sekali lagi, tidak boleh dikatakan agama-agama samawi jumlahnya 3. Seperti yang dikatakan dalam banyak sekali buku-buku di sekolah. Di berbagai buku disebutkan al-adyan as-samawiyah as-salasah. Agama samawi yang 3, Yahudi, katanya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu tidak benar dan tidak tepat. Karena ad-din as-samawi hanya satu, yaitu Islam. Karena seluruh para nabi itu agamanya Islam. Sebab Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar yang diridhai oleh Allah itu hanya Islam. Karena itu nggak mungkin ada nabi yang beragama selain Islam. Dalam hadis disebutkan al-anbiya'u ikhwatun li'allad dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bagaikan saudara
satu bapak beda ibu. Agama mereka itu satu, yaitu Islam, sedangkan syariat-syariatnya itu yang berbeda-beda. Itu sangat jelas ya, menjelaskan bahwa agama seluruh para nabi itu hanya satu, yaitu Islam. Nabi Nuh agamanya Islam, Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Isa agamanya Islam. Yahudi, Nasrani itu dulunya bukan agama. Dulunya bukan agama. Tetapi Yahudi itu julukan untuk orang Islam pengikut Nabi Musa. Jadi Yahudi itu adalah julukan. Tahu julukan? Dia bukan nama agama, tetapi julukan untuk para pengikut, untuk orang Islam pengikut Nabi Musa. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan, bahwa kata Yahudi sebagian ulama itu mengatakan berasal dari perkataan umat Nabi Musa, inna hudna ilaika, inna hudna ilaika. Ketika mereka umat Nabi Musa ditinggalkan oleh Nabi Musa, kemudian umatnya ini dipengaruhi oleh orang kafir namanya Musa Samiri. Dia membuat patung anak sapi yang bisa bicara. Kemudian disuruh oleh Musa Samiri ini umat Nabi Musa untuk menyembah patung anak sapi ini. Maka terjadilah kesyirikan di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam itu pulang, Nabi Musa kaget dan marah karena umatnya ternyata sudah berubah keyakinannya. Di saat itu Nabi Musa kembali menyeru mereka kembali ke dalam agama Islam, dan kemudian mereka kembali masuk ke dalam agama Islam dengan perkataan mereka, inna hudna ilaika. Artinya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masuk kembali ke dalam agama Islam. Sehingga orang-orang Islam pengikut Nabi Musa kemudian disebut dengan sebutan Yahudi. Nah, tapi kemudian setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka merubah Taurat. Mereka menyimpang dari akidah Islam, sehingga Yahudi ini menjadi agama baru. Nah, Yahudi ini menjadi agama yang baru di luar Islam. Dulunya Yahudi itu bukan agama, itu hanya julukan untuk orang Islam. Jadi Yahudi orang Islam dulunya, orang Islam pengikut Nabi Musa. Tapi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, mereka apa? Mereka kufur, mereka syirik, mereka menyelewengkan agama Islam, keluar dari akidah Islam. Sehingga kemudian mereka itu atau Yahudi kemudian menjadi agama baru selain Islam. Jadi bukan Islam yang agama baru, yang agama baru Yahudi ini agama baru. Karena Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Ibrahim agamanya Islam. Sedangkan kalau Nasara atau Nasrani, sebagian ulama mengatakan itu dari perkataan muridnya Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa mengatakan man ansori, kemudian murid-muridnya mengatakan nahnu ansarullah. Dari kata nahnu ansarullah, kemudian mereka disebut Nasoro atau Nasrani. Nah, jadi Nasara itu siapa? Umat Islam, pengikut Nabi Isa. Itu julukan juga, bukan nama agama, tetapi julukan untuk umat Islam, pengikut dari Nabi Isa.
Tapi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian beberapa waktu kemudian mereka menyelewengkan Islam yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga kemudian Nasrani menjadi agama baru di luar Islam. Itu untuk Nasrani. Sebagian mengatakan Nasrani itu berasal dari nama Nasirah. Nasirah itu adalah tempat dakwahnya Nabi Isa. Nama daerah di Palestina sana, yaitu tempat di mana Nabi Isa alaihissalam berdakwah. Nasirah. Sehingga kemudian mereka umat Islam pengikut Nabi Isa disebut sebagai Nasoro. Nah, jadi Yahudi, Nasrani itu seluruhnya mereka itu sekarang mereka adalah orang-orang kafir. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, mereka seluruhnya adalah orang-orang kafir. Maka dijelaskan di sini min dalam ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Minnya itu bayaniyah. Minnya itu untuk menjelaskan. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau mau nggak dijelaskan itu ya cuman lam yakunil ladzina kafaru munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tetapi ada pertanyaan, siapa orang kafir itu? Dijelaskan, orang kafir itu yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Sedangkan yang dimaksud orang musyrik di sini yaitu orang yang nggak mengklaim bahwa mereka itu tidak mengklaim bahwa mereka itu telah diturunkan kepada mereka kutub samawiyah, yaitu abadatul authan. Mereka para penyembah patung. Mereka kan nggak mengklaim bahwa mereka itu ada kitab yang kitab samawiyah yang diturunkan kepada mereka. Maka mereka disebut secara langsung dengan sebutan al-musyrikun. Karena mereka secara nyata telah beribadah kepada selain Allah, yaitu kepada berhala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Meskipun di sini hanya lafadz min saja, kalau disalahfahami maka nanti akan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kalau min diartikan sebagai min juz'iyah atau litab'id, maka akan mengatakan bahwa orang Yahudi Nasrani itu terbagi menjadi dua. Ada sebagian di antara mereka itu yang kafir, dan ada di antara mereka yang tidak kafir. Jadinya seperti itu. Sementara orang Yahudi dan Nasrani itu seluruhnya kafir. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat ini itu menjadi dalil yang jelas bahwasanya boleh untuk menyebut orang-orang di luar Islam dengan sebutan kafir. Boleh kita mengatakan orang Yahudi itu kafir, orang Nasrani itu kafir, orang Hindu itu kafir, orang Buddha itu kafir. Itu boleh, orang Konghucu itu kafir. Kita menyebut dengan sebutan kafir untuk mereka yang tidak beragama dengan agama Islam, itu boleh. Buktinya Allah menyebut mereka kafir. Dalam Al-Quran, in lam yakunil ladzina kafaru. Allah menyebut mereka orang kafir. Lalu apa masalahnya menyebut mereka kafir? Belakangan ini sudah agak lama juga, itu ada orang-orang yang kemudian mengatakan nggak boleh, kita jangan menyebut mereka sebagai orang kafir, sebut saja non-muslim. Jadi sebut saja mereka non-muslim, jangan sebut kafir. Sedangkan Allah menyebut mereka kafir. Gimana? Ini apa? Ada orang-orang yang seperti itu.
Nah, kalau kita mau menyebut, meskipun sebenarnya maknanya sama, ketika mereka menyebut kita mereka non muslim, maknanya ya kafir. Ketika kita bilang mereka non mukmin atau non muslim, mereka bukan orang Islam. Bukan orang Islam itu artinya ya kafir. Bukan orang mukmin itu artinya kafir. Sama. Kalau masalah diksi kata yang kita pilih, ya kita mau menyebut kafir atau non muslim atau bukan Islam, bukan muslim, ya monggo-monggo saja. Tapi jangan bilang nggak boleh menyebut mereka itu kafir. Kalau kita mau bilang orang Yahudi itu non muslim, orang Kristen non muslim, orang Hindu itu non muslim, ya silahkan. Memang mereka non muslim, mereka memang bukan muslim, nggak salah itu. Tidak salah. Nah, yang kita di sini ingatkan bahwa boleh juga kalau kita menyebut mereka itu kafir gitu. Karena mereka yang bilang seperti itu, mereka mengatakan nggak boleh disebut kafir. Itu yang jadi masalah. Kalau hanya sekedar mereka menyebut mereka non muslim, ya silahkan. Memang mereka non muslim. Mereka memang bukan muslim. Tapi kalau kemudian menyebut nggak boleh menyebut mereka kafir, itu bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menyebut mereka orang kafir. Nah, dan bukan hanya di ayat ini saja, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebut orang yang tidak beragama dengan Islam, mereka adalah orang-orang kafir. Kalau mereka bukan orang kafir, terus siapa orang kafir? Diri menyebut kita juga orang kafir. Orang-orang Yahudi, Nasrani itu menyebut kita orang Islam itu juga dengan sebutan kafir. Lalu kenapa kita nggak mau menyebut mereka kafir? Mereka bilang kita orang kafir, sementara kita sok halus kemudian menyebut mereka itu bukan kafir, misalnya. Jadi sama saja, dan kita mengikuti Al-Quran. Al-Quran menyebut mereka selain Muslim adalah orang kafir. In lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi ahlul kitab itu siapa? Al-Yahud wa Nasara. Khusus itu. Tidak semua orang yang punya kitab namanya ahlul kitab. Tidak setiap orang beragama yang punya kitab itu disebut ahlul kitab. Harus waspada di sini. Karena ada yang lain. Orang Hindu juga punya kitab. Orang Buddha juga punya kitab. Mereka juga punya kitab. Tapi kitab mereka kan bukan kutub samawiyah. Kutub samawiyah itu yang diturunkan dari langit oleh para malaikat. Kitab-kitab yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara kitab-kitabnya selain selain Al-Quran, Injil, Zabur, itu kan kitab-kitab karangan. Kitab-kitab karangan orang, karangan manusia. Al-Kutub As-Samawiyah itu yang pada dasarnya dia bukan karangan manusia, tetapi dia adalah wahyu dari Allah. Hanya saja Taurat dan Injil yang dipegang oleh orang Yahudi dan Nasrani itu sudah bukan kalam Allah, tapi kan masih diklaim sebagai itu juga kutub samawiyah. Namanya masih sama, Taurat namanya masih sama, Injil, tetapi sebenarnya isinya itu sudah diselewengkan oleh mereka. Nah, karena itulah maka mereka tetap disebut ahlul kitab, tetapi mereka disebut sebagai orang-orang kafir. Karena seandainya mereka mengikuti kitab-kitab mereka, niscaya mereka akan masuk ke dalam agama
Islam. Nah, dan beralih kepada Al-Quran. Seandainya mereka itu seandainya kitab-kitab yang mereka pegang itu adalah Taurah asliyah atau Injil asli. Karena disebutkan isi Taurah atau Injil yang asli itu ya sejalan dari sisi akidah, sejalan dengan Al-Quran. Bahkan di dalam Injil yang asli dan Taurah yang asliyah disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman dan sebagainya. Nah, karena sudah diselewengkan dan dipalsukan sehingga kemudian mereka berbeda dengan Islam dari sisi akidah, dan mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, orang-orang kafir baik itu ahlul kitab, al-yahud wan nasrani wan nasara, kemudian orang-orang musyrik, mereka itu munfakin, artinya mereka tidak meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka sampai datang al-bayyinah. Al-bayyinah kalau dari sisi bahasa, secara bahasa itu artinya bukti yang nyata. Tetapi yang dimaksud di sini, ditafsirkan di sini, yang dimaksud dengan al-bayyinah adalah ar-rasul. Sampai datang Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Orang-orang musyrik juga begitu. Sampai kemudian Nabi Muhammad datang menjelaskan. Kenapa disebut bayyinah? Karena Nabi Muhammad datang menjelaskan bayyinah. Menjelaskan, kan dia sebagai bukti. Bayyinah itu bukti yang nyata. Karena apa? Karena Nabi Muhammad datang menjelaskan tentang kekufuran mereka, menjelaskan tentang kebodohan mereka. Baru kemudian sebagian mereka itu masuk kembali ke dalam agama Islam. Sebagian orang-orang Yahudi masuk ke dalam agama Islam. Seperti ada tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Itu masuk ke dalam agama Islam. Ada lagi tokoh tokoh Nasrani, yaitu An-Najasyi, itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, jadi ada orang-orang Yahudi setelah datang Nabi memberikan penjelasan tentang kesesatan mereka, tentang kebodohan mereka, mereka masuk ke dalam Islam. Ada orang-orang Nasrani yang setelah Nabi datang dan menjelaskan tentang kesesatan mereka dan menjelaskan tentang kebenaran Islam, kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Sebagian orang Yahudi, sebagian orang Nasrani. Tapi sebagian di antara mereka tetap bertahan dalam kekufuran dan kesyirikan meskipun sudah datang al-bayyinah. Meskipun Nabi sudah jelaskan tentang kesesatan mereka, tapi tetap mereka bertahan. Kenapa? Ya karena hidayah itu Allah yang tentukan. Nabi hanya menjelaskan saja kepada mereka mana jalan kebenaran, mana jalan kesesatan, Nabi jelaskan kepada mereka. Nah, sebagian mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah masuk ke dalam agama Islam, sebagian mereka yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka mereka tetap dalam kekufuran. Jadi Nabi di sini apa? Yujaddid da'watal Islam. Nah, Nabi itu memperbaharui dakwah Islam yang sempat vakum di bumi ini setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian masa berlalu, kemudian bumi ini penuh dengan kegelapan, kekufuran dan kesyirikan, nggak ada umat Islam. Kemudian Nabi datang, ada orang Yahudi, Nasrani, semuanya sudah
kafir semuanya. Nah, kafir, mereka nggak ada yang muslim. Kemudian orang-orang musyrik pada mereka menyembah berhala. Di saat itu Nabi diutus menjelaskan tentang kesesatan mereka, menjelaskan tentang kebodohan mereka, menjelaskan tentang tentang keimanan, tentang Islam. Akhirnya sebagian menerima dan sebagian tidak menerima. Itu hal yang biasa, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada sebagian yang diberikan hidayah dan ada sebagian yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik Makkah ketika itu ada yang masuk ke dalam agama Islam, ada yang tidak masuk ke dalam agama Islam. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah penjelasan wa hadza bayanun an ni'matillah ala man amana minal fariqain id anqadhahum. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang beriman tentang nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Karena Allah telah menyelamatkan mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini berarti berisi apa? Berisi penjelasan. Allah menjelaskan kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik yang dulunya mereka itu dalam kekufuran, kemudian mereka sekarang sudah masuk ke dalam agama Islam. Seperti yang tadi kita telah cerita bahwa sebagian orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik mereka masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Allah mengingatkan kepada mereka bahwa Allah sudah memberikan nikmat kepada mereka, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad, sehingga mereka ahlul kitab dan orang-orang musyrik sebagian mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan itu adalah kenikmatan yang sangat agung, diingatkan oleh Allah, diterangkan oleh Allah bahwa itu adalah kenikmatan yang sangat agung. Ketika seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah sehingga dia beriman dan beragama Islam, maka itu kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Tidak bisa dibandingkan dengan nikmat lainnya. Gak bisa dibandingkan dengan nikmat harta kekayaan. Gak bisa dibandingkan dengan nikmat hidup sehat dan seterusnya. Nah, karena nikmat iman itu adalah nikmat segala-galanya. Kita sampaikan, kan ulama mengatakan barang siapa yang diberikan nikmat iman, meskipun dia tidak diberikan nikmat harta, maka seakan-akan dia sudah diberikan segala-galanya. Sudah semuanya kayak sudah dikasihkan kepada dia. Tetapi sebaliknya, seseorang yang diberikan nikmat harta, dia diberikan harta yang melimpah, tetapi dia tidak diberikan iman. Faka'annama ma u'tiya syai'an. Seakan-akan dia itu enggak dikasih apa-apa oleh Allah. Meskipun di bumi ini, di dunia ini, dia rumahnya mewah puluhan atau ratusan misalnya, mobilnya mewah, duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi kalau dia nggak diberi iman, maka seakan-akan dia nggak dikasih apa-apa oleh Allah. Kenapa? Karena begitu dia mati, azab kubur, azab neraka sudah menanti dia dan dia akan selamanya diazab di neraka. Maka nggak ada gunanya semua yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, kalau seseorang itu tidak beriman.
Tapi sebaliknya, kalau ada seseorang di dunia ini, dia beriman, dia beragama Islam, tapi hidupnya miskin, sakit-sakitan, kemudian pokoknya serba kekurangan, bertahan dalam keimanannya, sehingga dia mati dalam kondisi itu, maka dia seperti sudah diberi segala-galanya. Kenapa? Karena begitu dia mati, nanti di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan surga yang abadi, yang tidak sebanding dengan kenikmatan yang diberikan kepada orang kafir di dunia. Kenikmatan dunia sebesar apapun tidak bisa menandingi kenikmatan surga yang terkecil. Itu tidak tertandingi oleh kenikmatan dunia yang terbesar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini nikmat. Allah mengingatkan kepada mereka, dulu kalian orang-orang ahlul kitab, sebagian ahlul kitab yang sudah muslim, dulu kafir, orang-orang musyrik dulu pada menyembah berhala. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad menyeru, menjelaskan mereka tentang kesesatan mereka, tentang kebodohan mereka, tentang iman Islam. Akhirnya mereka hidayah dan mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam. Maka itu sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, nikmat iman itu diberikan hanya kepada orang-orang tertentu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yu'til mala liman yuhibbu wa liman la yuhib. Sesungguhnya Allah itu menganugerahkan nikmat harta kepada orang yang ia cintai dan juga kepada orang yang tidak dia cintai. Wala yu'til imana illa liman yuhib. Dan Allah tidak memberikan, tidak menganugerahkan nikmat iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau ada orang beriman seperti kita, itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayahnya, sehingga kita dalam keimanan dan Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat agung. Karena itu jangan mengeluh ketika seseorang misalnya tidak diberikan kenikmatan duniawi, tetapi dia diberikan kenikmatan ukhrawi, kenikmatan agama, maka seseorang hendaknya tidak mengeluh, karena Allah seakan-akan sudah memberikan segalanya kepada kita. Hadirin rahimakumullah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallah, utusan minallahi saking Allah, wa huwa lan utawi Rasulun minallah iku Muhammadun, Nabi Muhammad. Ini penjelasan dari Al-Bayyinah, yaitu Rasulun minallah. Yang dimaksud dengan Al-Bayyinah adalah Rasulun minallah, utusan minallahi saking Allah, wa huwa Muhammad. Yatlu suhufan mutahharah. Yatlu kang maca sapa Rasul suhufan ing suhuf mutahharah kang den suciaken. Ai ma tadammanathu as-suhufu, tegese ing perkara tadammanathu kang mengku ing ma apa as-suhufu suhuf minal maktubi saking kang den tulis fiha ing dalam suhuf. Wa huwa lan utawi ma iku al-Qur'anu al-Qur'an. Wa yadullu lan nutuhakan ala dzalika ing atase mangkono-mangkono iku annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yatlu
maca sapa Kanjeng Nabi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an an dhahri qalbihi saking apalane Kanjeng Nabi, la min kitabin ora saking kitab. Wa makna mutahharah ay minasyirki tegese kang den suciaken minasyirki saking kesyirikan wal batili lan kebatilan. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita jelaskan besok ini. Waktunya sudah habis. Karena ada hal yang penting yang berkaitan dengan ini yang perlu dijelaskan agak panjang lebar. Demikian barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin